Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan
matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melupakan tujuan. Seorang pengkhotbah mengisahkan banyak pengalaman pribadi untuk menarik perhatian pendengar sambil membantu mereka memahami pesan kabar gembira. Namun ketika lebih banyak kehebatan pribadi yang diceritakan dan ditekankan, maka para pendengar hanya mengingat sang pengkhotbah dan lupa tujuan pembicaraannya, yaitu kemuliaan Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan orang Yahudi pada zaman Yesus. Aturan-aturan ditetapkan demi mempertahankan identitas sebagai umat Allah yang mengabdi kepada Tuhan. Hukum Taurat diperjuangkan demi menjaga hubungan kasih antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia. Namun, ketika aturan ditetapkan secara kaku, super ketat dan dijalankan demi aturan, maka tujuan pun terlupakan. Contoh sangat konkret dapat kita lihat dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Aturan tentang hari Sabat, yakni larangan bekerja atau melakukan aktivitas harian dan menggantinya dengan fokus beribadah atau membakar persembahan kepada Tuhan. Tujuannya sangat mulia dan agung
demi berbakti dan menunjukkan kasih kepada Tuhan. Tetapi kasih kepada Tuhan tentu tidak serta-merta menghilangkan kasih kepada sesama dan melupakan prinsip kemanusiaan. Kasih kepada Tuhan semestinya semakin memanusiakan manusia, demikian kasih kepada sesama semestinya semakin meninggikan kasih kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dikritik karena mengajarkan kepada orang Yahudi betapa Tuhan menghargai kemanusiaan kita. Para murid diizinkan memetik bulir gandum karena lapar. Memenuhi kebutuhan akan makanan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda sebagai manusia. Apalagi pengalaman ini sudah pernah diajarkan Daud, nenek moyang bangsa Yahudi, dan pada zaman lampau harus memakan makanan persembahan yang dikhususkan bagi para imam demi untuk memenuhi kebutuhannya. Yesus sedang mengajarkan supaya orang Yahudi selalu kembali kepada tujuan, yaitu membawa orang pada kasih kepada Tuhan dan pada sesama, bukan terpaku pada aturan yang ditetapkan. Semoga kita juga tidak fokus pada kerumitan aturan-aturan, tetapi pada Yesus yang menjadi tujuan hidup beriman kita. Semoga demikian. Amin.